Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom. Adik-adik, sebelum ibadah ini dimulai, kakak mau nanya dulu. Adik-adik, sudah sapa papa dan mama belum? Kalau belum, sapa dulu papa dan mamanya. Bilang, selamat pagi papa, selamat pagi mama. Oke? Coba dulu. Kakak hitung sampai 5 ya. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, bagus sekali. Adik-adik sudah sapa papa dan mama. Nah, kakak mulai ibadahnya ya. Sebelum ibadah mulai, kakak mau nanya dulu. Matahari terbit pagi atau sore? Pagi, bagus. Kalau sore, matahari itu terbenam. Bagus sekali ya. Tuhan menciptakan matahari dari pagi, siang sampai sore. Luar biasa kan Tuhan ya? Oke, adik-adik, kakak akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Oke? Semangat ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama dipuji. Yeay adik-adik. Wah, semangat sekali adik-adik ya. Pasti di rumah udah muji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Yuk, ambil sikap doanya dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ikuti kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini, Tuhan sudah membangunkan kami. Terima kasih sudah ketemu Papa dan Mama. Sebentar lagi mau ibadah. Tuhan berkati ibadah kami. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, kami ibadah. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik sudah berdoa. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, siapa sini yang merasa sukacita? Angkat tangannya. Udah angkat tangan pasti di rumah pasti angkat tangan kan? Nah, kakak mau nanya dulu sama Kak Evelyn dulu. Kakak Evelyn, kakak hari ini kenapa sangat senang sekali? Karena sekolah minggu. Wah, karena sekolah minggu. Benar sekali adik-adik. Walaupun adik-adik di rumah, di depan laptop, atau di depan HP, atau di depan tablet, adik-adik nonton live streaming sekolah minggu. Namun, Tuhan begitu hebat loh, adik-adik masih bisa mengikuti sekolah minggu. Wah, sangat hebat kan Tuhan kan? Seperti lagu kedua ini yang mengatakan, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Yeay, adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah bernyanyi, sudah berdoa. Tiba saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Dan kali ini yang bawa firman Tuhan itu adalah Kak Lani. Yeay, Kak Lani, saya persilakan untuk bawa firman Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya. Pagi ini kita bisa bertemu lagi untuk ibadah sekolah minggu. Tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Kak Kris dan Kak Evelyn. Dan sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Lani. Adik-adik sudah siap? Pasti sudah siap ya. Alkitabnya sudah siap belum? Pasti sudah siap. Jangan deh, kalau seandainya yang belum siapkan Alkitab, Kak Lani kasih kesempatan. Kak Lani hitung dari 1 sampai 5 ya. Adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya, tapi nggak usah buru-buru, nggak usah cepat-cepat, nggak usah lari-lari. Kak Lani hitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pasti semua sudah siapkan Alkitabnya. Adik-adik, sebelum Kak Lani ajak adik-adik untuk berdoa dan dengarkan firman Tuhan, Kak Lani mau ngajak dulu adik-adik untuk bernyanyi. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Oke, adik-adik ikutin Kak Lani ya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Nanti Kak Lani yang akan pimpin doa. Semua tangannya dilipat dan matanya ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang malam, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan bersemangat. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah selesai berdoa.
Adik-adik, ada yang tahu nggak? Hari ini Kak Lani mau cerita tentang apa ya? Hari ini Kak Lani mau menceritakan dengan tema bersukacita di dalam Tuhan. Apa sih sukacita itu? Sukacita itu artinya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan tidak boleh sering mengeluh adik-adik. Kita harus selalu gembira dan senang. Nah, adik-adik, kita sudah tidak bertemu, sudah dari bulan 3 sampai sekarang ini sudah mau masuk bulan 9. Sekarang tanggal 31 Agustus. Kita sudah tidak ketemu, sudah lama banget ya adik-adik. Adik-adik juga pasti sudah rindu, pengen ibadah sekolah minggu, pengen pergi sekolah, pengen main-main sama teman-teman. Tapi kita harus tetap bersyukur adik-adik. Kita harus tetap bersukacita karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, menjaga kita, melindungi kita. Jadi kita tidak boleh mengeluh adik-adik. Biarpun kita tidak bisa bertemu, biarpun kita tidak bisa ibadah sama-sama, tidak bisa sekolah sama-sama, main sama-sama, tetapi kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena Kakak yakin adik-adik pasti di rumah rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Caranya adik-adik supaya kita bisa bersukacita di dalam Tuhan, caranya adalah kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin juga memuji Tuhan. Nih adik-adik, biasanya Kak Lani kan di sini ngekos, jadi Kak Lani tinggal di kos. Biasanya di kos, kalau Kak Lani merasa sendiri, merasa kesepian, Kak Lani selalu baca Alkitab, berdoa, dan putar lagu rohani adik-adik, lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu sekolah minggu. Nah adik-adik juga seperti itu ya, harus selalu bersukacita. Kalau nanti merasa, aku nih sendirian, aku kesepian, aku nggak ada teman, nggak bisa main. Nah, adik-adik bisa baca Alkitab, berdoa, dan bisa dengarkan lagu-lagu sekolah minggu. Adik-adik, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab yang terdapat dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-12. Ini adalah ayat yang pertama ya adik-adik. Kak Lani menyiapkan 2 ayat. Nanti kita baca dulu yang ini, terus nanti ayat yang satunya ya. Roma 12 ayat 12. Kak Lani bacakan ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kak Lani bacakan sekali lagi ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wah, adik-adik, ayat ini sangat bagus ya adik-adik. Kita harus disuruh bersukacita dan berpengharapan. Berpengharapan itu artinya adik-adik, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menjaga kita. Dan dibilang lagi adik-adik, kita harus bertekun dalam doa. Nah adik-adik, berarti kalau kita mau selalu bersukacita, berarti kita harus rajin berdoa. Bertekun dalam doa itu artinya kita harus rajin berdoa adik-adik. Nah sekarang adik-adik, kakak punya ayat lagi satu ya. Ayatnya terdapat dalam Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Kak Lani bacakan ya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kak Lani bacakan sekali lagi. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wah, adik-adik, ayat yang ini dan tadi sama loh adik-adik. Di situ Tuhan Yesus minta ke kita untuk selalu bersukacita dan mempunyai harapan. Jadi adik-adik nggak usah takut.
nggak usah cemas, harus selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena kita harus percaya, biarpun kita nggak bisa datang sekolah minggu, nggak bisa datang sekolah, tidak bisa bermain dengan teman-teman, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang selalu menemani kita dan selalu memberikan sukacita kepada kita. Nah, sekarang Kak Lani mau kasih tahu, kenapa sih kita harus selalu bersukacita? Kenapa kita harus bersukacita adik-adik? Karena Tuhan menyayangi kita semua. Tuhan menyayangi adik-adik, menyayangi Kak Lani juga, menyayangi mama papa, menyayangi kakek dan nenek, dan juga menyayangi kakak dan adik. Nah, maka dari itu adik-adik kita harus selalu bersukacita dan bersyukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Nah, adik-adik, Kak Lani sudah selesai nih firmannya. Adik-adik, sekarang Kak Lani mau ngajak adik-adik semua untuk membuat aktivitas. Yeay! Alkitabnya disimpan dulu. Kak Lani mau tunjukkan ke adik-adik aktivitas apa yang akan kita buat pagi ini. Nah, ini aktivitasnya adik-adik. Aktivitasnya kita membuat sebuah kertas dan Kak Lani minta tolong kepada adik-adik untuk nanti buat foto ya. Fotonya dicetak, di print. Kalau belum tahu untuk adik-adik yang batita balita, boleh minta tolong sama mama atau papa ya. Nanti adik-adik bisa foto seperti ini. Adik-adik bisa selfie atau bisa minta tolong fotoin adik-adik dan nanti fotonya dicetak. Dan seperti ini ya adik-adik. Adik-adik harus tersenyum. Ini foto Kak Lani. Kak Lani tersenyum karena Kak Lani bersyukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi Kak Lani. Nah, sekarang Kak Lani mau tunjukkan dulu apa bahan-bahannya. Bahan-bahannya adik-adik ada kertas HVS. Nah, nih ada kertas HVS. Kalau seandainya adik-adik nggak punya kertas HVS, pakai kertas buku juga nggak apa-apa. Yang ada garisnya ya adik-adik nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa ya kalau nggak ada kertas HVS. Cuman sekarang Kak Lani pakai kertas HVS. Nah, terus bahannya yang kedua ada ini. Ada foto yang sudah dicetak. Nah, kalau yang ini, Kak Lani pakai kertas foto adik-adik. Tapi, kalau seandainya nggak bisa pakai kertas foto, nggak apa-apa ya. Kita bisa pakai ini, kertas biasa. Kertas HVS adik-adik seperti ini. Ini beda ya adik-adik. Ini pakai kertas foto, ini pakai kertas HVS. Oke? Nah, sekarang ada double tip. Nah, adik-adik, ini adalah bahan yang berikutnya, ada double tip. Adik-adik bisa kok pakai lem yang lain selain double tip. Yang penting nanti fotonya bisa ditempel ke HVS. Oke? Nah, sekarang alat yang berikutnya ada gunting. Gunting ini gunanya untuk menggunting kertas nanti adik-adik. Menggunting kertas, terus menggunting fotonya juga ya. Terus ada warna. Nah, adik-adik, Kakak pakai warna, Kak Lani pakai warna ya. Tapi pakai pensil atau pulpen juga boleh ya, nggak harus warna. Oke, nah sekarang kita mulai buat aktivitasnya. Kak Lani pakai fotonya pakai kertas foto ya adik-adik. Kak Lani tempel dulu. Kak Lani tempel dulu. Nah, tempelnya hati-hati ya adik-adik. Untuk adik-adik yang batita balita, kalau belum bisa, boleh minta tolong sama mama atau papa ya. Nah, double tipnya dibuka. Terus ditempel adik-adik di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah kertas. Biar bagus. Nah, adik-adik, ini fotonya Kak Lani sudah tempel. Seperti ini ya. Oh iya, Kak Lani lupa nih adik-adik. Nanti di atas fotonya, adik-adik tulis, aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Dan di bawah fotonya, kita akan tulis ayat hafalan. Nah, sekarang Kak Lani mau kasih dulu ayat hafalan buat adik-adik. Kali ini, ayat hafalan untuk adik-adik batita balita dan Pratama Madya itu beda ya. Kak Lani pisah, karena kan adik-adik yang batita balita tidak bisa hafal yang terlalu panjang. Jadi,
Untuk adik-adik yang balita-balita, kita akan hafal di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Adik-adik bisa diambil Alkitabnya, dan yang belum bisa baca Alkitab boleh tolong mama atau papa. Oke? Nah, sekarang buka Roma 12 ayat 12. Kalian akan bacakan ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, boleh ya ditulis nanti ayat hafalannya di bawah fotonya untuk adik-adik yang balita. Dan sekarang untuk adik-adik yang Pratama Madya, ayat hafalannya dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Kalian dibacakan ya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke? Semuanya sudah tahu ya ayat hafalannya untuk adik-adik balita dan kelas Pratama Madya. Nanti ditulisnya seperti ini. Di sini ada tulisan ayat hafalan, terus Alkitabnya terdapat dari mana? Ini kakak tulis kalau di sini untuk hafalannya adik-adik balita. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Nah, sekarang Kak Lani mau tulis lagi nih, biar sama-sama sama adik-adik nulisnya. Kalau untuk adik-adik balita yang belum bisa nulis, bisa minta tolong ya sama mama atau papa. Kalau adik-adik yang Pratama Madya, Kak Lani pasti yakin sudah bisa nulis semuanya dan sudah bisa membaca Alkitab. Nah, Kak Lani tulis ya. Oh iya, maaf ya, ini Kak Lani harus pakai Alkitab ini dulu, pinjam sebentar. Nah, Kak Lani tulis di atasnya, aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Dan di bawah fotonya ada tulisan ayat hafalan. Kak Lani tulis yang ayat hafalan untuk adik-adik balita ya. Ayat hafalan. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, sudah selesai adik-adik. Yang adik-adik Pratama Madya, ayatnya agak panjang, nggak apa-apa, ditulis aja dulu. Kak Lani tunggu sebentar ya. Nah, sekarang kita akan gunting kertasnya adik-adik, biar nggak terlalu panjang. Ini kan terlalu panjang, masih banyak yang kosong di bawah. Jadi kita gunting ya. Kita gunting. Yang adik balita, minta tolong sama mama papa ya, jangan gunting sendiri. Soalnya guntingnya tajam. Yang adik Pratama Madya boleh gunting sendiri karena kan sudah pada besar-besar. Jadi sudah bisa gunting sendiri. Nah, seperti ini adik-adik. Guntingnya pelan-pelan aja. Nah. Nah, sudah jadi adik-adik.
Bagus kan? Nanti di sini jangan lupa ya fotonya adik-adik yang senyum, yang bahagia karena bersukacita karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Nanti adik-adik, Kak Alani tunggu ya foto atau videonya adik-adik yang memegang aktivitas ini seperti ini ya. Nanti boleh kirim ke grup. Nanti minta tolong sama mama atau papa kirim ke grup yang ada Kak Anes, Kak Fatna, dan Kak Ana di dalam grup itu adik-adik. Nanti minggu depan fotonya akan ditayangkan di ibadah sekolah minggu yang minggu depan. Nanti adik-adik Kak Lani minta tolong untuk buat video yang memegang aktivitasnya, terus bukan baca, maksudnya hafalkan ayat hafalannya. Biar Kak Lani tahu kalau adik-adik di rumah ngapalin ayat Alkitab yang Kak Lani kasih. Nah, yang tadi untuk adik-adik yang Pratama Madya, ayat hafalannya Roma 15 ayatnya yang ke-13, dan adik-adik yang Batita Balita, ayat hafalannya Roma 12 ayatnya yang ke-12. Oke adik-adik, Kak Lani tunggu ya videonya. Nah, sekarang kita sudah selesai firman Tuhan dan membuat aktivitas. Dan sekarang kita akan berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, Kak Lani akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan membuat aktivitas. Kiranya ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini bisa tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Wah adik-adik, bagaimana firman Tuhannya tadi? Merasa sukacita tidak? Pasti sukacita dong, karena walaupun dalam rumah kita merasa bosan, belum bertemu sama teman, belum pergi ke sekolah, namun Tuhan Yesus selalu menjaga hidup kita. Maka itu, kita harus merasa sukacita. Seperti saat ini. Pagi ini kakak punya pengumuman loh. Ada ulang tahun dari kelas balita-balita. Namanya Oti. Yeay! Kak Kris dan Kak Evelyn akan mengucapkan selamat ulang tahun ke adik Oti. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun adik Oti. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Nah adik-adik, kita udah selesai nih ibadah kali ini. Tapi sebelum ibadah kita berakhir, kakak akan mengajak adik-adik nyanyi sama-sama. Ini lagu baru loh. Kita akan belajar sama-sama dari pujian ini yang mengatakan sukacita ketika kita bertemu Tuhan Yesus. Sukacita bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu Tuhan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita bertemu Tuhan Yesus, ya Tuhan. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay! Nah, sebelum ibadah kita selesai, kakak ngajak kita berdoa dulu. Ambil sikap doanya dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Biar kakak yang akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah selesai firman Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan pagi hari ini supaya adik-adik bisa tertanam di hati mereka.
Tuhan Yesus jaga mereka di lingkungan di rumahnya Bapa, mungkin di dalam keluarganya Bapa, Engkau juga selalu menjaganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu, Yesus Kristus, kami sudah doa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.